Ketika gue ditanya nih misalkan, membangun massa otot itu sebenarnya gampang atau susah sih? Memang secara ilmiah dan secara pengetahuan membangun otot itu nggak butuh seseorang yang benar-benar pintar banget. Yang kalian butuhin itu cuma konsistensi dan disiplin. Dan bahkan orang yang nggak tahu apa-apa juga bisa bangun massa otot. Tapi gue analogikan perjalanan fitness itu seperti ketika kalian ingin mencapai suatu tujuan. Misalkan gue udah pernah ke tujuan tersebut dan ada 2 orang, kalian dan teman kalian. Bayangin misalkan ketika gue kasih kalian peta, tapi gue kasih teman kalian peta. Dan kita asumsikan juga kalian mempunyai kerja keras yang sama. Kira-kira kalian atau teman kalian duluan yang sampai ke tempat tersebut. Dan juga dalam perjalanannya kira-kira lebih enjoyable mana sih kalian atau teman kalian? Jawabannya udah pasti adalah orang yang memegang peta. Sama seperti di bidang fitness, kalian perlu mengetahui adanya aturan ataupun landasan yang melandasi kerja keras kalian. Ya kalau enggak, kalian akan kerja keras tanpa ada hasil yang signifikan. Jadi gue pribadi udah nge-gym selama 10 tahun dan ini adalah pelajaran atau bisa gue bilang aturan yang udah gue pelajari secara teoritis ataupun secara pengalaman. Perkenalkan, nama gue adalah Leonix Senjaya, gue adalah seorang CEO dari Academy Fitness dan gue adalah seorang professional coach. Gue sudah membantu ratusan atau bahkan ribuan orang untuk mencapai body goals mereka. Dan gue harap di video kali ini kalian bisa belajar cukup banyak dan membuka wawasan kalian terkait perjalanan fitness kalian. Jadi video kali ini gue beri judul aturan untuk membangun massa otot. Ada 3 poin yang akan gue cover, ada 3 poin yang akan gue elaborasikan pada kalian. Dan langsung aja kita bahas poin pertama. Kerusakan pada otot itu bukan berarti pertumbuhan pada otot tersebut. Gue akan mengquote atau mengutip dari seorang binaragawan legendaris, Lee Haney. Stimulate, don't annihilate. Bahasa Indonesianya adalah stimulasi dan bukan menghancurkan. Sebuah miskonsepsi yang sudah lama sekali beredar itu adalah kita harus merusak otot untuk membangun otot tersebut. Namun jika kalian telaah kalimat dan kata-kata ini lebih dalam, kalian akan menemukan sebuah problematika pada argumentasi ini. Jadi gue akan coba memberikan analogi ke kalian. Coba bayangin ketika kalian kecelakaan, kalian jatuh dan terbentur benda yang keras. Atau sesimpel ketika kalian pukul otot kalian sampai otot kalian itu biru. Kita bisa asumsikan bahwa 2 hal tersebut adalah kerusakan pada otot juga kan. Namun setelah kejadian tersebut, apakah otot kalian makin besar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Jawabannya simple. Karena jika kalian mengalami kerusakan, maka tubuh kalian itu akan memprioritaskan resource atau sumber daya untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan bukan memperbesar otot kalian. Ini sama halnya dengan angkat beban. Memang betul angkat beban akan memberikan stimulasi pada otot kalian dan juga angkat beban akan memberikan kerusakan pada otot kalian. Namun jika kerusakannya berlebih, maka pembesaran otot atau hipertrofi itu akan menjadi semakin lama. Dan kalian bisa lihat dari jurnal ataupun riset yang ada, semua linknya akan gue cantumkan di bawah, dan kalian bisa lihat nih dari jurnal yang udah ada, jika kerusakan ototnya terlalu besar, maka hipertrofi atau pembesaran massa ototnya itu akan terganggu atau bahkan bisa sangat minim. Jadi pada kasus ini kalian harus ingat bahwa more does not equals better, atau lebih banyak tidak sama dengan lebih baik. Dari pengalaman saya berlatih dan juga melatih orang, jika dosis atau jika volume dari latihan kalian itu terlalu banyak atau kita bisa bilang kerusakan massa ototnya itu terlalu besar, maka ada yang namanya performance drop atau performa kalian menurun. Penurunan performa ini bisa kita simpulkan bahwa badan kalian itu tidak baik-baik saja. Bisa jadi kalian terlalu lelah, atau bisa jadi memang massa otot kalian yang hilang. Intinya tidak ada yang baik dari penurunan performa tubuh kalian. Jadi sebenarnya kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana kalian bisa mengetahui respon tubuh kalian terhadap suatu gaya latihan atau suatu stimulasi latihan. Jika latihan tersebut memberikan damage yang terlalu besar, maka tubuh kalian itu akan sulit untuk mengalami hipertrofi atau pembesaran massa otot itu sendiri. Dan mereka akan lebih fokus untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada tubuh kalian. Maka caranya itu mau gak mau kan harus catat performa kalian. Jika latihan kalian cukup dan tidak terlalu overwhelming atau tidak terlalu merusak, maka performa kalian itu bisa dipastikan akan naik secara perlahan. Namun jika kalian mengalami overtraining atau jika kalian mengalami sebuah latihan yang terlalu intens kerusakannya pada otot kalian, maka ya bisa dibilang atau bisa kalian lihat pasti ada penurunan performa di tubuh kalian. Poin yang kedua itu adalah you are a representation of what you eat. Jadi kita tidak bisa pungkiri, pasti kita juga harus memperhatikan nutrisi jika goals kita itu adalah untuk membesarkan massa otot. Jadi ada 3 pilar penting dalam nutrisi yang pasti akan dibahas oleh banyak sekali influencer dan banyak sekali edukator. Yang pertama itu adalah calorie balance,
Yang kedua itu adalah makronutrisi. Yang ketiga itu adalah mikronutrisi. Kalori balance itu akan menentukan berat badan kalian. Sedangkan makronutrisi itu akan menentukan komposisi tubuh kalian. Dan mikronutrisi itu akan menentukan perasaan dan juga performa kalian. Banyak sekali orang yang tidak mempercayai adanya calories in, calories out. Di sini gue gak akan terlalu banyak bahas hal ini, namun hal itu adalah hal yang sangat mendasar dan kalian harus terima. Jika berat badan kalian belum turun, maka kalori kalian masih kurang rendah. Jika berat badan kalian belum naik, maka kalori kalian masih kurang tinggi. Namun memang tidak sesimpel itu ya, ada banyak sekali hal yang mempengaruhi calories out kalian. Misalkan resting metabolic rate. Ketika kalian menurunkan kadar kalori kalian, maka kalian akan menjadi lebih malas, sehingga calories out kalian akan menjadi berkurang. Jadi total defisitnya tidak akan sedalam itu. Tapi itu sekali lagi adalah hal yang cukup penting untuk kita ketahui. Jadi ketika kita ingin membangun otot lebih optimal, memang dalam beberapa jurnal kita itu akan melihat adanya tren yang baik jika kita melakukan kalori surplus. Maksudnya adalah perkembangan massa otot itu akan lebih baik jika dilakukan pada kalori surplus atau kelebihan kalori. Memang ada kasusnya di mana ketika kalian kalori defisit, kalian juga tetap bisa membangun otot. Misalkan ketika kalian masih awal sekali latihan. Tapi jika misalkan kalian beranjak menjadi lebih advance atau ketika kalian lebih lama latihan, maka akan lebih sulit untuk membangun massa otot pada saat kita kalori defisit. Jadi itu kenapa saya akan menyarankan untuk kalori surplus jika kalian ingin membangun massa otot. Selanjutnya kita bahas soal makronutrisi. Jadi makronutrisi itu ada 3 ya, ada lemak, ada karbohidrat, dan juga ada protein. Kuncinya sebenarnya ketika kalian ingin membangun otot, maka kalian perlu bahan dasar pembangunan otot tersebut. Itu adalah protein. Gue pribadi sering mengeksperimentasikan kadar protein, kadar lemak, dan juga karbohidrat dalam diet gue. Namun satu hal yang menghasilkan hasil perkembangan massa otot yang paling cepat adalah ketika gue mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Jadi itu kenapa ada alasannya kenapa binaragawan itu lebih banyak mengkonsumsi protein ya. Karena protein itu adalah bahan dasarnya. Dan tanpa bahan dasar ini, maka perkembangan massa otot kalian pasti akan lebih lambat atau terhambat. Yang ketiga itu adalah mikronutrisi. Tadi gue sempat sebut bahwa mikronutrisi itu adalah penentu bagaimana performa kalian dan bagaimana perasaan kalian ketika menjalani diet tersebut. Jadi itu kenapa gue sebenarnya kurang sreg jika kalian mengatakan yang penting itu kalori dan juga protein. Ya secara komposisi badan betul, namun gue gak mau ada dalam posisi gue gak enjoy terhadap diet yang gue lakukan. Jadi tips yang bisa gue kasih ke kalian adalah makan makanan yang lebih bervariasi. Jadi maksudnya adalah jangan cuma makan dada ayam sama nasi doang, jangan cuma makan dada ayam sama kentang doang. Nah itu menurut gue agak sedikit kurang wise. Jika kita ingin mikronutrisi yang cukup, maka kita harus makan dari sumber yang memang lebih bervariatif. Misalkan kalian ingin vitamin, maka buah itu adalah sumber yang baik. Jika kalian ingin serat, misalkan kalian bisa tambahin sayur. Jika kalian ingin mineral, misalkan ada beberapa sayur juga yang bisa memberikan mikronutrisi tersebut. Jadi intinya menurut gue ya, itu jika kalian mengikuti diet yang terlalu restriktif, kalian akan mengurangi kemungkinan kalian untuk mencukupi mikronutrisi ini. Tips yang terakhir dan juga paling penting adalah kurangi ultra processed food. Jadi ultra processed food itu adalah tipe makanan yang diproses sedemikian rupa, misalkan contohnya fast food ya, di mana proses ini itu bisa menghilangkan kadar mikronutrisi dan juga menambah zat-zat yang memang kurang sehat untuk kalian. Bukan berarti nggak boleh, sesekali mungkin it's okay untuk kalian makan fast food, namun jangan jadikan itu sebuah kebiasaan makanan kalian. Dan soal gula atau refined carbohydrates, gue juga sarankan kalian bisa kurangi. Kecuali dalam kondisi tertentu di mana kalian misalkan lupa makan sebelum latihan dan kalian perlu energi yang cepat serap. Namun dalam jangka panjang, jika kalian membahas soal kesehatan, memang gula cepat serap ini akan memberikan lebih banyak efek negatif ketimbang efek positifnya. Poin ketiga adalah gimana cara kalian bermain dalam perjalanan fitness kalian. Dan mungkin aja selama ini kalian bermainnya salah. Jadi banyak orang yang ingin transformasi dengan cepat. Tapi mereka tidak memikirkan setelah ini apa. Jadi ketika gue melatih atau mengcoaching seseorang, gue akan mengedukasi bahwa plan yang gue berikan itu jangkanya tahunan dan bukan cuma 3 bulan aja. Gue akan selalu ajarkan untuk fokuslah ke jangka panjang dan bukan ke kecepatan kalian menempuh sebuah perjalanan tersebut. Karena dalam perjalanan fitness kalian gak mau kan cuma bagus dalam waktu 1 bulan aja. Tapi pasti kalian pengen bagusnya itu selama mungkin dan bahkan sampai kalian tua nanti. Jadi gue akan coba memberi 2 skenario yang mungkin kalian sering temui. Yang pertama itu adalah dalam konteks penurunan berat badan. Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Pokoknya cepat.
Tapi dengan penurunan berat badan yang cepat ini ada beberapa hal yang mungkin aja bisa terjadi. Pertama, penurunan berat badan yang cepat itu kemungkinan kehilangan massa ototnya akan lebih tinggi. Yang kedua, jika kalian terlalu steep atau terlalu jatuh ke dalam defisitnya, maka kemungkinan rebound atau kembalinya berat badan tersebut akan lebih tinggi. Itu kenapa gue akan lebih suka untuk memberikan klien gue pendekatan yang lebih perlahan aja. Karena pertama, mereka akan lebih nge-retain atau mempertahankan massa otot lebih baik. Dan yang kedua, kemungkinan reboundnya atau kemungkinan naiknya lagi itu akan lebih rendah. Contoh yang kedua itu adalah pada saat mass gaining atau pada saat bulking. Banyak orang juga yang ingin, pokoknya mau naik massa otot dengan cepat. Jadi gue harus makan lebih banyak. Jawabannya ya nggak sesimpel itu. Pada beberapa studi dan juga pada beberapa pengalaman yang udah gue lihat, jika seseorang itu mengkonsumsi 300 kalori surplus dan dibanding dengan di atas 500 kalori, misalkan 700 kalori, tidak ada kenaikan massa otot yang lebih signifikan. Jawabannya yang naik itu lebih banyak malah lemaknya. Jadi itu kenapa sebenarnya jika kalian ingin surplusnya itu nggak perlu banyak-banyak gitu. Dan kenaikan berat badan kalian itu kemungkinan besar ya hanya lemak aja. Jadi dari 2 studi case ini yang gue harap kalian pelajari adalah sesuatu yang cepat itu pasti juga akan cepat hilangnya gitu. Dan dari pengalaman gue, semua klien gue dan gue yakin kalian itu akan lebih enjoy juga jika memang progresnya itu diperpanjang atau istilahnya dibikin lebih perlahan namun linear. Jadi gue harap video ini bisa membantu kalian karena 3 hal ini adalah pedoman yang gue pegang dan juga yang gue berikan kepada klien-klien gue semua. Gue Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang lainnya.